Pernahkah kita sadar bahwa setiap kali dunia menutup pintu di hadapan kita, sebenarnya itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan arah baru yang sedang ditunjukkan. Rasa sakit dari penolakan memang seperti jatuh dari tebing tanpa tahu apakah kita bisa bangkit kembali. Namun justru di titik itulah kita diuji. Apakah kita akan tetap terpuruk di pinggir jurang atau memilih melangkah meski jalannya gelap? Penolakan bukanlah tanda bahwa kita tidak layak, melainkan undangan untuk menemukan jalan lain yang lebih sesuai dengan tujuan yang lebih besar. Dalam diam dan luka yang ditinggalkan penolakan, tersimpan peluang yang selama ini tersembunyi. Pintu yang tidak pernah kita bayangkan bisa terbuka, menunggu keberanian kita untuk mengetuknya. Penolakan bukanlah musuh, melainkan guru. Apa yang tertutup di hadapanmu hanyalah hal yang bukan milikmu. Dan alam semesta sedang menuntunmu menuju apa yang seharusnya menjadi jalanmu. Jika sebuah pintu tertutup, jangan habiskan hidupmu memukulnya dengan sia-sia. Lihatlah sekeliling. Ada jalan lain, mungkin lebih sempit, lebih sunyi, namun disitulah kekuatanmu ditempa. Ingatlah, bukan kejadian yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadap kejadian itu. Maka belajarlah untuk melihat penolakan bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai penyaringan yang menuntunmu pada hal yang benar-benar milikmu. Dan bagaimana menjadikannya sumber daya terbesar di dalam diri, ikutilah terus karena saya akan menunjukkan rupa sejatinya. Dan sebenarnya bisa menjadi pintu, dan Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sesungguhnya ini bisa menjadi pintu terbuka, dan ingatlah Anda tidak pernah berjalan sendirian. Di tayangan ini mungkin Anda akan menemukan jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Mari kita mempelajari, menonton bersama dalam perjalanan video termuat pesan untuk kebangkitan diri kita. Untuk itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapat berlangganan dan terus mendapatkan dorongan semangat. Setiap menit video ini berisi pandangan yang bisa mengubah cara Anda melihat setiap rintangan. Ini dikemas dengan wawasan yang dapat mengubah cara Anda melihat setiap tantangan dalam hidup Anda. Dan tak terlukiskan rasa syukur dalam hati saya, sulit diungkapkan betapa besarnya rasa syukur saya. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan sampai sejauh ini. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya. Setiap dukungan yang kalian berikan adalah cahaya yang menuntun langkah saya untuk tetap bertahan dan terus berkarya. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan pernah berarti. Abaikan hal-hal negatif. Ada kalanya kita merasa tersisihkan, seolah tidak dilihat atau tidak dianggap. Rasa itu menyakitkan, karena naluri manusia selalu ingin diterima dan diakui. Namun justru disitulah letak ujian dan kesempatan. Saat Anda memilih untuk tidak membiarkan perlakuan itu meruntuhkan harga diri, Anda sedang membuktikan bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada penilaian orang lain. Mengabaikan hal-hal negatif bukan berarti menutup mata, tetapi memilih untuk tidak memberi mereka kuasa atas batin Anda. Reaksi Anda ketika diabaikan adalah cermin dari siapa diri Anda sebenarnya. Apakah Anda akan larut dalam rasa kecil atau justru berdiri tegak dengan penuh keyakinan? Ingatlah, ketika seseorang gagal melihat nilai Anda, itu bukan kerugian Anda. Anda tidak kehilangan apapun, kecuali ilusi bahwa pengakuan mereka dibutuhkan untuk membuktikan siapa diri Anda. Nilai sejati Anda tidak pernah bergantung pada validasi orang lain. Ia selalu ada, tertanam dalam diri, dan semakin kuat ketika Anda belajar menghargai diri sendiri tanpa harus menunggu pengakuan dari siapapun. Saya percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita memilih untuk merespons, bukan pada bagaimana dunia memperlakukan kita. Terlalu sering kita membiarkan hal-hal di luar kendali, penolakan, pengabaian atau sikap orang lain, mencuri ketenangan kita. Padahal semua itu tidak pernah benar-benar berada di tangan kita. Daripada larut dalam perasaan negatif, jauh lebih bijak jika kita mengalihkan energi pada hal-hal yang memberi kehidupan. Saat kita menekuni aktivitas yang kita sukai, saat kita tenggelam dalam hal-hal yang membuat kita lupa waktu,
Disitulah kita menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Ketenangan batin lahir bukan dari hilangnya masalah, melainkan dari kemampuan kita menjaga fokus. Memilih untuk hadir dalam hal-hal yang menumbuhkan, bukan dalam luka yang melemahkan. Itulah cara sederhana, namun dalam, untuk merawat jiwa dan tetap berdiri tegak di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Entah itu melalui hobi, olahraga, atau sekadar melepas penat dengan membaca buku yang menyenangkan, atau meluangkan waktu untuk hal-hal yang membawa kegembiraan. Sama pentingnya pula untuk dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kehadiran Anda, teman, sahabat, maupun keluarga, yang benar-benar melihat nilai Anda dan memperlakukan Anda dengan hormat. Bersama mereka, Anda akan selalu diingatkan bahwa Anda berarti, berharga, dan dicintai. Hidup menjadi lebih utuh ketika Anda berada di tengah orang-orang yang memantulkan kebaikan melalui sikap dan tindakannya. Filosofi Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk menaruh perhatian bukan pada apa yang terjadi di luar diri, melainkan pada bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Dunia memang penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Penolakan, pengabaian, bahkan ketidakadilan. Jika kita biarkan semuanya menguasai pikiran, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kemarahan dan kepahitan. Namun, kebijaksanaan sejati adalah saat kita mampu mengalihkan energi dari hal-hal yang tak bisa kita ubah, menuju hal-hal yang benar-benar memberi arti, bukan lagi terjebak dalam rasa diabaikan, melainkan mengisi diri dengan aktivitas yang membuat hati kita hidup, yang memberi cahaya, yang membuat kita lupa akan kepedihan dunia untuk sejenak. Disitulah letak kebebasan sejati, ketika kita tidak lagi menjadi tawanan dari perasaan negatif, melainkan tuan atas diri kita sendiri. Marcus Aurelius menuntun kita untuk menemukan keseimbangan itu, menjaga ketenangan batin, berfokus pada apa yang bisa kita lakukan, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang menguatkan jiwa. Jadi ambillah tindakan dengan menginvestasikan waktu dan energi Anda dalam hubungan dan aktivitas positif yang menegaskan kembali harga diri Anda. Ingat, mengabaikan hal-hal negatif bukan berarti membalas dendam pada orang yang mengabaikan Anda. Ini tentang berfokus pada aspek positif dalam hidup Anda dan terus membangun kehidupan yang Anda cintai. Ini tentang membuat pilihan secara sadar untuk tidak membiarkan ketidakpedulian orang lain menentukan kebahagiaan Anda. Dengan berfokus pada hal-hal baik, Anda tidak hanya bertahan, Anda juga berkembang. Itu adalah memilih hal yang benar untuk dilakukan. Hidup selalu memberi kita dua pilihan: terjebak dalam luka akibat perlakuan orang lain, atau berdiri tegak dan memilih untuk menanamkan energi pada hal-hal yang menumbuhkan. Melepaskan hal-hal negatif adalah pilihan sadar untuk menjaga agar kebahagiaan kita tidak dikendalikan oleh sikap acuh orang lain. Ketika kita mengarahkan waktu dan tenaga pada hubungan yang sehat, kegiatan yang memberi makna, dan aktivitas yang menghidupkan hati, kita sedang menegaskan kembali nilai diri kita. Kita menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Saat kita menaruh perhatian pada kebaikan, kita bukan hanya mampu melewati badai, tapi juga berkembang di dalamnya. Inilah keberanian sejati, memilih jalan yang benar, meski dunia seringkali memberi alasan untuk menyerah. Melepaskan rasa sakit dan tumbuh lebih kuat. Ketika penolakan itu terjadi pada diri Anda, wajar jika Anda merasa tersakiti. Naluri pertama Anda mungkin adalah bereaksi untuk membiarkan emosi tersebut mengalir tanpa terkendali. Namun salah satu hal paling memberdayakan yang dapat Anda lakukan pada saat-saat seperti itu adalah tetap tenang. Ini bukan tentang menekan perasaan Anda, tetapi tentang memahaminya. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan mengapa penolakan ini lebih sering mengganggu Anda. Bukannya penolakan itu sendiri yang menyakitkan, melainkan tarian dan rasa tidak aman yang dibawa ke dalam hati Anda. Marcus Aurelius, seorang pemimpin yang tabah sekaligus filsuf, pernah mengingatkan bahwa kendali sejati ada di dalam pikiran kita, bukan pada peristiwa yang terjadi di luar. Sadarilah hal ini menjadi pedoman yang begitu relevan saat Anda berhadapan dengan penolakan. Manusia memang tidak bisa memilih untuk menghindari penolakan,
tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dengan memilih ketenangan daripada kemarahan, dengan memilih kebijaksanaan daripada keputusasaan, kita sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan karakter yang sesungguhnya. Penolakan bukan lagi menjadi tanda kelemahan, tetapi menjadi arena untuk melatih jiwa kita agar lebih kuat, lebih teguh, dan lebih berakar. Dan ketika kita tetap sopan, tetap berbuat baik, meski hati kita terluka, disitulah kebesaran sejati manusia teruji. Karena kekuatan bukanlah soal menguasai orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Bahkan kepada mereka yang menolak Anda tetap menunjukkan bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Penolakan hanyalah sebuah peristiwa, bukan kendali atas hidup Anda. Anda yang memilih untuk tidak membiarkannya menguasai diri. Seperti kata Sokrates, pikiran yang besar membicarakan ide, pikiran rata-rata membicarakan peristiwa, dan pikiran yang lemah membicarakan orang. Maka, arahkan fokus pada ide dan nilai, bukan pada drama penolakan. Sikap ini sejalan dengan prinsip ketabahan, mengarahkan energi pada pilihan kita sendiri, bukan pada hal-hal eksternal yang tak dapat kita kendalikan. Ini tentang menyadari bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan Anda mengendalikan reaksi dan emosi sendiri. Cara berpikir ini memang tidak menghapus rasa sakit akibat penolakan, tetapi memberi kita keberanian untuk menghadapinya dengan lebih bijak. Ingatlah, mampu menjaga ketenangan saat menghadapi penolakan adalah tanda kedewasaan emosi. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda tidak bergantung pada pandangan orang lain. Dengan tetap tenang, Anda menegaskan bahwa kendali atas perasaan dan akhirnya hidup Anda selalu ada di tangan Anda sendiri. Penolakan memang bisa terasa berat, seakan pikiran dan hati kita diselimuti beban. Tetapi penting untuk diingat, penolakan bukanlah cermin jati diri Anda. Itu hanyalah peristiwa, bukan identitas. Daripada larut, gunakan momen ini untuk bertumbuh. Salurkan energi pada hal-hal produktif, mulai hobi yang tertunda, belajar hal baru, atau mengeksplorasi bakat yang selama ini terpendam. Dengan begitu, luka perlahan berubah menjadi peluang awali hobi baru yang selalu kamu minati, tetapi tidak pernah kamu punya waktu. Hanya mengalihkan perhatianmu dari pikiran negatif, tetapi juga membantu kamu menemukan minat dan keterampilan baru. Melepaskan rasa sakit bukan berarti melupakan atau mengabaikannya, tetapi memilih untuk tidak membiarkannya menguasai hidup Anda. Dalam proses itu, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk belajar, pulih, dan berkembang. Setiap luka menjadi guru, setiap pengalaman pahit menjadi batu loncatan untuk ketahanan dan kekuatan yang lebih besar. Melepaskan rasa sakit adalah tindakan keberanian, tindakan yang menuntun pada pertumbuhan sejati dan membentuk versi terbaik dari diri Anda. Salah satu cara yang bijak untuk meredakan luka akibat penolakan adalah dengan melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Mengabdikan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi sesama akan mengalihkan perhatian dari kesedihan pribadi menuju pelayanan yang bernilai. Dari sana, lahirlah kepuasan batin sekaligus ikatan baru dengan orang-orang. Ini menjadi pengingat bahwa kehadiran Anda penting dan bernilai, apalagi jika dikelilingi sahabat serta keluarga yang selalu mendukung. Mengangkat semangat Anda dan mengingatkan Anda akan dunia Anda. Inilah orang-orang yang akan mendukung Anda dan menyemangati Anda, serta membantu Anda menyadari bahwa satu penolakan bukanlah akhir dari dunia seperti yang dikatakan oleh filsuf terkenal Aristoteles. Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Hidup Anda lebih dari satu pengalaman penolakan itu adalah kumpulan dari banyak pengalaman hubungan dan kesuksesan. Ketika karya Anda diabaikan atau diremehkan, jangan melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk bangkit. Itu bukan kegagalan, melainkan petunjuk arah baru yang mengarahkan Anda ke jalan di mana potensi Anda bisa bersinar lebih terang. Justru saat inilah Anda ditantang untuk menyalurkan kekuatan dan bakat Anda ke dalam tindakan nyata, yang pada akhirnya Anda benar-benar dapat bersinar. Ini adalah waktu untuk fokus pada kekuatan dan bakat Anda untuk mewujudkannya dalam tindakan sedemikian rupa,
sehingga tidak dapat diabaikan. Mengembangkan karya yang mencerminkan keahlian Anda adalah langkah bijak untuk menegaskan nilai diri. Ini bisa berupa apa saja, memulai dari langkah kecil yang lahir dari hati dan dikerjakan dengan tulus. Entah itu kegiatan pribadi yang memberi kebahagiaan atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, sesungguhnya adalah cara untuk menyadarkan diri akan nilai kita. Saat kita menaruh jiwa dan tenaga pada sesuatu yang kita kuasai dan sukai, kita tidak hanya memperlihatkan kemampuan kepada dunia, tetapi juga mengingatkan diri sendiri bahwa kita memiliki potensi yang layak dihargai. Bahkan ketika kegagalan datang, itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan penunjuk jalan menuju tempat yang lebih tepat. Tempat di mana keberanian, bakat, dan kerja keras kita bisa bersinar lebih terang. Menunjukkan nilai diri melalui tindakan adalah prinsip yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata atau janji. Nilai sejati tidak dilihat dari apa yang kita katakan, tetapi dari konsistensi, integritas, dan dampak nyata yang tercermin dalam setiap perbuatan. Saat menghadapi tantangan atau penolakan, tindakan yang bijaksana dan terukur berbicara lebih lantang daripada protes atau pembelaan diri. Dengan membiarkan perilaku dan prestasi Anda menjadi cerminan nilai, Anda tidak hanya membuktikan kemampuan, tetapi juga membangun kepercayaan, rasa hormat, dan pengaruh yang tahan lama. Tindakan adalah bahasa yang tidak bisa diabaikan. Disitulah karakter dan keunggulan sejati tampak jelas. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hambatan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju arah baru. Sesuatu yang tampak sebagai penghalang seringkali justru menjadi jalan untuk menemukan kekuatan dan kreativitas yang tersembunyi dalam diri kita. Yang penting bukanlah seberapa sering kita diterima atau dipilih oleh orang lain, tetapi bagaimana kita memilih untuk merespons setiap penolakan dan tantangan. Disitulah nilai sejati kita dibuktikan, bukan dalam keberhasilan yang mudah, melainkan dalam keteguhan hati menghadapi rintangan. Dan menjadikannya batu loncatan menuju pertumbuhan, gunakan setiap penolakan sebagai batu loncatan untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat dan tangguh, seperti yang dikatakan Plato dengan bijak, bahwa kemenangan sejati tidak terletak pada mengalahkan orang lain, melainkan pada kemampuan kita menaklukkan diri sendiri. Bukankah indah bila kemenangan terbesar itu tersimpan dalam dirimu, aman dari tangan siapapun? Saat penolakan datang, mudah bagi hati untuk goyah dan pikiran untuk runtuh. Namun dengan memusatkan perhatian pada kekuatan yang kita miliki, kita menemukan kendali sejati. Bertahan dalam badai penolakan bukan sekadar tanda keteguhan, tetapi juga bukti bahwa diri kita lebih besar daripada luka yang ditimbulkan. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, menjadi penguasa atas diri sendiri. Diam bisa menjadi sangat kuat ketika Anda merasa diabaikan. Tampaknya wajar jika Anda ingin berbicara lebih keras, bahkan berteriak kepada dunia untuk membuat refleksi diri Anda yang terluka, tetapi terkadang respons yang paling kuat sebenarnya adalah tidak ada respons. Diam jika digunakan dengan bijak bisa menjadi ucapan yang mendalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membantu Anda menggeser energi dan perhatian dari mengejar pengakuan orang lain menuju menumbuhkan impian serta tujuan pribadi Anda sendiri. Apakah setiap kata yang kita ucapkan selalu membawa manfaat atau justru kadang menambah luka? Apakah memilih diam bisa menjadi cara paling elegan untuk menjaga harga diri dan ketenangan batin? Pernahkah Anda menyesal karena berbicara terlalu cepat, namun jarang menyesal karena memilih diam? Ketika diabaikan bukanlah tanda pasif, melainkan keputusan sadar untuk tidak membiarkan sikap orang lain mengendalikan emosi dan tindakan Anda. Dalam ketenangan itu, terdapat latihan pengendalian diri dan kekuatan batin seperti yang dikatakan. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, cara terbaik membalas ketidakadilan bukan dengan membalas dendam, melainkan dengan tidak menjadi seperti mereka yang berbuat salah. Namun Anda memilih diam dan tetap menjaga diri. Anda memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan untuk mendapatkan perhatian. Menunjukkan bahwa Anda tidak sedang menghadapi konflik. Lebih jauh lagi, memusatkan energi pada diri dan tujuan Anda adalah kunci.
Alihkan tenaga yang biasanya digunakan untuk mencari pengakuan menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti mengerjakan proyek pribadi, menetapkan target baru, atau mengasah keterampilan yang selama ini terabaikan. Pergeseran ini bukan sekadar pelarian, melainkan jalan bermakna untuk bertumbuh. Bahkan dalam diam, Anda sedang berbicara, menunjukkan bahwa fokus Anda adalah pada pertumbuhan, bukan pada pengabaian. Keheningan Anda juga bisa menjadi bentuk komunikasi yang kuat. Ini mengirimkan pesan bahwa Anda tetap kokoh tanpa harus mencari pengakuan orang lain untuk meneguhkan harga diri Anda. Menurut Plato, kebijaksanaan terletak pada berbicara ketika ada makna, bukan hanya karena ada kesempatan. Maka ketika Anda memilih diam, sesungguhnya Anda sedang memilih bijak. Ini bukan sekadar tentang membalas kritik atau penolakan, tetapi tentang membiarkan tindakan dan prestasi Anda berbicara. Alih-alih terjebak dalam argumen atau defensif, gunakan energi itu untuk menunjukkan kemampuan, ketekunan, dan integritas Anda. Dengan cara ini, kesuksesan dan ketahanan Anda menjadi bukti nyata, jauh lebih kuat daripada kata-kata. Membuktikan mereka salah berarti Anda tetap teguh pada jalan Anda, tumbuh dari tantangan, dan menunjukkan bahwa penilaian orang lain tidak menentukan nilai atau potensi Anda. Penolakan seringkali terasa seperti dinding besar yang menghadang langkah kita. Namun bila kita mau melihat lebih dalam, penolakan itu sebenarnya bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Alih-alih membiarkannya menenggelamkan kita dalam rasa rendah diri, kita bisa memilih untuk menjadikannya energi untuk tumbuh lebih kuat. Keraguan orang lain bukanlah vonis akhir, melainkan undangan untuk membuktikan pada diri sendiri, bukan sekadar pada dunia, bahwa kita mampu. Dengan menjadikan penolakan sebagai energi balik, setiap kali kita diremehkan, setiap kali pintu tertutup, justru saat itulah kita diberi peluang untuk mengasah keteguhan, memperdalam kemampuan, dan memperlihatkan kualitas sejati yang tak bisa disangkal. Sesungguhnya, kemenangan terbesar bukanlah saat orang lain percaya pada kita, melainkan saat kita berhasil membuktikan pada diri sendiri bahwa keraguan mereka tak lagi punya kuasa. Ketika Anda menghadapi penolakan sangat mudah untuk merasa dikalahkan, tetapi bagaimana jika Anda dapat mengubah proyeksi itu menjadi sumber motivasi terbesar Anda alih-alih membiarkannya menjatuhkan Anda. Gunakan itu sebagai beberapa untuk mendorong Anda maju. Ini adalah tentang membuktikan mereka salah. Bukan kata-kata yang benar, tetapi melalui tindakan tunjukkan nilai Anda. Dengan mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan diri, atau mencoba hal-hal baru meningkatkan skala, adalah cara yang bagus untuk memulai. Mungkin ada sesuatu yang selalu Anda ingin menjadi lebih baik, atau keterampilan baru yang ingin Anda pelajari. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk fokus pada hal yang berkaitan dengan hobi kreatif, atau bahkan aktivitas fisik. Tujuannya di sini hanyalah untuk menjadi lebih baik dalam suatu hal, tetapi juga untuk menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat mengatasi penolakan dan menjadi lebih kuat di sisi lain. Mencoba sesuatu yang baru juga bisa sangat bermanfaat dengan keluar dari zona tidak nyaman. Dan menerima pengalaman baru dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi dan penemuan diri. Ini tentang memperluas wawasan Anda dan menunjukkan bahwa Anda tidak dibatasi oleh persepsi orang lain tentang Anda. Melangkah ke wilayah yang belum pasti memang menakutkan, namun disitulah ketangguhan sejati diuji. Saat Anda berani bertindak tanpa banyak bicara, tindakan itulah yang menjadi bahasa paling jujur dari kekuatan Anda. Anda tidak perlu membela diri dengan kata-kata, tidak perlu membuktikan dengan argumen, cukup biarkan karya dan langkah Anda menjadi saksi. Inilah esensi dari ketahanan dan adaptasi, menghadapi penolakan atau keraguan tanpa terjebak dalam pembelaan diri, tetapi menjawabnya lewat konsistensi dan hasil nyata. Tindakan yang tenang namun mantap akan selalu berbicara lebih keras daripada ribuan penjelasan. Pada akhirnya, nilai sejati Anda bukan ditentukan oleh seberapa keras Anda berteriak, tetapi seberapa dalam jejak yang Anda tinggalkan melalui apa yang Anda lakukan. Tindakan ke hal-hal yang tidak diketahui dapat menjadi sebuah pernyataan yang kuat tentang ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Anda membiarkan tindakan Anda berbicara
mewakili Anda adalah prinsip utama dalam menunjukkan nilai Anda. Ini bukan tentang menyatakan kemampuan Anda dengan lantang atau berdebat melawan penolakan. Ini tentang mendemonstrasikan kemampuan Anda secara diam-diam dan penuh percaya diri melalui apa yang Anda lakukan. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Yunani kuno, Aristoteles. Aristoteles mengingatkan kita bahwa keunggulan tidak lahir dari satu langkah besar, melainkan dari jejak-jejak kecil yang kita ulangi setiap hari. Apa yang kita biasakan, itulah yang membentuk siapa diri kita. Dengan memilih untuk terus berlatih, memperbaiki diri, dan berani menghadapi tantangan, kita sedang membangun fondasi kokoh bagi kualitas hidup kita. Ia juga mengingatkan keunggulan bukan sekadar pencapaian sesaat, melainkan sebuah perjalanan, hasil dari kesabaran, konsistensi, dan kemauan untuk tumbuh. Setiap tantangan yang hadir sejatinya bukanlah tembok penghalang, melainkan pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita adalah hasil dari apa yang kita lakukan berulang kali. Maka keunggulan bukanlah kebetulan, tetapi buah dari kebiasaan yang dibangun dengan konsistensi. Dengan terus bekerja pada diri sendiri dan berani menerima tantangan baru, kita tidak sekadar membuktikan bahwa keraguan orang lain salah, melainkan sedang melatih diri untuk unggul. Ingatlah, penolakan hanyalah satu momen singkat dalam perjalanan. Salah satu cara paling efektif untuk membangkitkan semangat Anda mungkin adalah bersenang-senang. Ini mungkin tampak berlawanan dengan situasi Anda, tetapi melakukan aktivitas yang membuat Anda gembira adalah cara yang ampuh untuk melawan perasaan negatif. Baik itu bergabung dengan klub mencoba olahraga baru, atau sekadar berkumpul dengan teman-teman, aktivitas ini dapat memberikan pengalih perhatian yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan suasana hati Anda. Harmoni keluarga dan hidup sederhana membawa kebahagiaan yang tak ternilai serta ketentraman batin. Seperti bergabung dengan komunitas bukan hanya tentang aktivitas itu sendiri, tetapi juga tentang hubungan sosial dan rasa memiliki dengan mencoba olahraga baru yang dapat menantang Anda secara fisik dan mental, memberikan rasa pencapaian pada harga diri Anda, bukan dengan menyenangkan dengan memilih hal negatif, menghabiskan uang ke tempat yang salah. Ingatlah, masih ada cinta dan kekuatan yang senantiasa menopang Anda. Mereka akan selalu ada dan setia di sisi Anda. Banyak hal lain lagi untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, dapat mengalihkan fokus Anda dari apa yang salah ke apa yang baik dalam hidup Anda. Hal ini memberi Anda ruang untuk sejenak meninggalkan beban dan menikmati momen penuh kebahagiaan. Pergeseran fokus ini bukan sekedar pelarian sementara. Ini adalah cara untuk memulihkan tenaga dan mendapatkan perspektif baru mengenai situasi Anda. Seperti yang dikatakan filsuf Aristoteles, kebahagiaan bergantung pada diri kita sendiri. Dengan memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang memberi Anda kebahagiaan, Anda mengendalikan kesejahteraan emosional Anda. Apalagi, tindakan bersenang-senang dan tawa yang sering menyertainya memiliki banyak manfaat psikologis. Tertawa memicu pelepasan endorfin, bahan kimia alami yang membuat tubuh merasa nyaman, sehingga meningkatkan rasa sejahtera secara keseluruhan. Hal ini juga dapat menghilangkan rasa sakit untuk sementara dan mengurangi stres, sehingga lebih mudah untuk mengatasi tantangan penolakan. Perasaan sejahtera secara keseluruhan dan juga untuk sementara menghilangkan rasa sakit dan mengurangi stres sehingga lebih mudah untuk mengatasi tantangan penolakan membangun diri. Ketika Anda menghadapi penolakan ini, adalah kesempatan sempurna untuk fokus pada pertumbuhan pribadi. Ini adalah waktu untuk membangun diri Anda bekerja pada berbagai aspek kehidupan Anda, seperti hobi kebugaran, atau tentang mengubah pengalaman yang berpotensi negatif menjadi positif dengan mendedikasikan waktu dan energi untuk pengembangan Anda sendiri. Mengerjakan kebugaran Anda adalah cara yang bagus untuk memulainya. Tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik Anda, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental Anda. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan suasana hati Anda, mengurangi perasaan stres dan kecemasan, serta meningkatkan harga diri Anda saat Anda mulai melihat peningkatan dalam tingkat kebugaran Anda.
Anda juga mulai merasakan rasa pencapaian dan kepercayaan diri menyelami hobi adalah cara lain untuk fokus pada pertumbuhan pribadi. Hobi memberikan jalan keluar yang kreatif dan dapat menjadi sumber kegembiraan dan relaksasi. Hobi menawarkan cara untuk mengalihkan pikiran Anda dari perasaan negatif yang terkait dengan penolakan dan sebagai gantinya memungkinkan Anda untuk fokus pada sesuatu yang Anda sukai. Baik itu menjadi seniman, memainkan alat musik, berkebun, atau menulis salinan bisa sangat memuaskan. Fokus pada karier Anda juga merupakan aspek penting dari pertumbuhan pribadi. Ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mencari peluang belajar baru, menghadapi proyek-proyek yang menantang, atau bahkan mempertimbangkan perubahan karier, memajukan karier Anda, dapat memberi Anda tujuan dan pencapaian. Ini tentang menetapkan tujuan dan berusaha untuk mewujudkannya, yang bisa sangat memberdayakan. Berbagi perjalanan pertumbuhan pribadi Anda juga dapat bermanfaat memungkinkan Anda terhubung dengan orang lain yang mungkin mengalami pengalaman serupa. Anda dapat berbagi kesuksesan dan tantangan Anda. Dukungan kantor dan menerima dorongan seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, sang filsuf tabah, pernah menekankan bahwa pembalasan terbaik adalah tidak meniru ketidakadilan yang kita terima. Dengan berfokus pada pembangunan diri, kita bukan hanya memperbaiki hidup kita, tetapi juga menghadirkan teladan yang menginspirasi bagi orang lain, bahkan kepada mereka yang pernah meremehkan kita. Anda tidak hanya meningkatkan kehidupan Anda sendiri, tetapi juga memberikan contoh positif bagi orang lain. Bersikaplah seolah-olah mereka tidak penting ketika Anda mendapati diri Anda dalam situasi di mana seseorang mengabaikan Anda. Mungkin terasa alami untuk mencoba dan mendapatkan perhatian, mereka kembali namun pendekatan yang lebih memberdayakan adalah bertindak seolah-olah mereka tidak penting. Ini bukan berarti Anda menjadi pribadi yang dingin atau tidak hormat. Intinya adalah tetap memegang kendali atas diri sendiri, tidak membiarkan sikap mereka mengubah perilaku atau menurunkan rasa harga diri kita. Dalam konteks profesional atau lingkungan formal, menjaga profesionalisme menjadi kunci utama. Dengan tetap sederhana dalam interaksi dan fokus pada tugas yang ada, kita menunjukkan kekuatan karakter yang sesungguhnya. Diam dan tindakan yang terkontrol, sekaligus menegaskan bahwa nilai dan integritas diri kita tidak bergantung pada pengakuan atau sikap orang lain. Jagalah interaksi Anda tetap sederhana dan fokus pada tugas yang ada. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dan kemampuan Anda menangani situasi sulit. Ingatlah bahwa nilai Anda tidak berkurang karena seseorang. Seperti yang dinyatakan dengan bijak Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa balas dendam sejati bukan dengan meniru ketidakadilan yang kita terima, melainkan dengan tetap memegang prinsip dan menjaga profesionalisme. Ketika orang lain bersikap tidak adil, reaksi terbaik bukanlah membalas, tetapi menunjukkan integritas melalui sikap dan tindakan kita sendiri. Dengan cara ini, kita mempertahankan martabat, menguatkan karakter, dan membiarkan tindakan yang bijak berbicara lebih keras daripada emosi yang tergesa-gesa. Anda menjunjung tinggi martabat dan harga diri Anda, tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Fokus pada apa yang penting bagi Anda. Juga alihkan energi Anda ke tujuan dan minat pribadi. Habiskan waktu untuk aktivitas yang memberi Anda kegembiraan dan kepuasan. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari mengerjakan proyek pribadi, menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat, hingga menekuni hobi. Anda memperkuat gagasan bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda tidak bergantung pada pengakuan atau persetujuan orang lain. Kuncinya di sini adalah untuk mengingat bahwa reaksi Anda ketika diabaikan adalah cerminan dari karakter Anda. Plato mengingatkan kita bahwa tidak semua kata layak diucapkan. Banyak orang berbicara bukan karena ada makna yang ingin disampaikan, tetapi sekadar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau memenuhi ruang kosong. Dalam konteks ini, bijaklah memilih kapan dan apa yang akan diucapkan. Kata-kata yang lahir dari pemikiran dan tujuan yang jelas jauh lebih berharga daripada ucapan yang hanya mengisi keheningan. Keheningan yang dipilih dengan sadar seringkali lebih kuat dan bermakna daripada ribuan kata tanpa tujuan. Kebijaksanaan ini berlaku di sini dalam arti bahwa Anda memilih respons berdasarkan nilai-nilai dan integritas Anda.
bukan karena kebutuhan untuk diperhatikan atau diakui oleh orang lain. Apa yang sering dianggap kelemahan sesungguhnya adalah wujud kekuatan dan kendali diri. Ini menandakan kemampuan Anda untuk menahan emosi, tetap tenang, dan mengatasi ketidakpedulian atau ketidakhormatan orang lain. Dalam keheningan itu, Anda memberi ruang bagi introspeksi dan perkembangan pribadi. Waktu tenang dapat digunakan untuk introspeksi dan memahami lebih banyak tentang diri Anda dalam situasi tersebut. Tanyakan pada diri Anda mengapa situasi tersebut mengganggu Anda dan apa yang dapat Anda pelajari darinya. Proses refleksi diri ini dapat menghasilkan wawasan berharga tentang harapan nilai-nilai Anda dan bagaimana Anda menghadapi konflik dan penolakan. Pendekatan ini selaras dengan ajaran filsafat statis. Marcus Aurelius menekankan bahwa kedamaian batin lahir dari penguasaan diri. Kejadian eksternal tidak menentukan ketenangan kita, reaksi kita yang menentukan. Dengan memilih diam, kita mempraktikkan filosofi ini, menunjukkan bahwa kita mengendalikan diri dan tidak terguncang oleh dunia luar. Selain itu, menggunakan waktu untuk pertumbuhan pribadi memungkinkan Anda fokus pada bidang kehidupan yang dapat Anda tingkatkan. Menginvestasikan waktu dan energi untuk mengasah diri, entah melalui keterampilan komunikasi, ketahanan emosional, atau kompetensi baru, adalah langkah penting menuju pertumbuhan pribadi. Setiap usaha yang dilakukan bukan sekadar memperkaya diri sendiri, tetapi juga membekali Anda untuk menghadapi interaksi dan tantangan yang akan datang dengan lebih percaya diri dan bijaksana. Aristoteles, filsuf besar Yunani, pernah berkata, "Mengenal diri sendiri adalah awal dari segala kebijaksanaan." Pengetahuan ini seringkali muncul pada saat refleksi yang tenang memilih diam daripada terjebak dalam drama adalah bentuk kekuatan yang sering diabaikan. Dalam keheningan itu, kita memberi diri sendiri ruang untuk merenung, belajar dan menumbuhkan kebijaksanaan. Reaksi emosional mungkin memuaskan sesaat, tetapi hanya lewat ketenangan dan pengendalian diri kita benar-benar bisa berkembang dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang adalah menyadari bahwa nilai sejati tidak ditentukan oleh perhatian atau pengakuan orang lain. Keluarga dan orang-orang dekat yang mencintai kita memberikan fondasi keamanan yang tak tergantikan. Dengan memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar membuat kita bahagia dan percaya diri, kita membangun harga diri yang mandiri, tidak tergantung pada validasi eksternal. Dalam kesadaran ini, kebahagiaan menjadi pilihan yang lahir dari dalam, bukan sekadar reaksi terhadap pengakuan dunia. Kita belajar bahwa ketenangan dan kepuasan sejati muncul saat fokus kita berada pada pertumbuhan pribadi, hubungan yang bermakna, dan momen-momen yang membawa kegembiraan nyata. Mengejar perhatian bisa menjadi hal yang tidak ada habisnya ketika Anda mencari pengakuan dari orang lain. Anda memberi mereka kekuatan untuk menentukan harga diri dan kebahagiaan Anda. Hal ini dapat mengarah pada kebutuhan terus-menerus akan persetujuan yang secara emosional, melelahkan, dan tidak berkelanjutan. Dengan menaruh perhatian pada apa yang membuat Anda bahagia dan terpenuhi, Anda memulihkan kendali atas hidup Anda. Ini bisa berupa menikmati hobi, meraih tujuan penting, atau sekadar melakukan hal-hal yang menenangkan hati dan pikiran. Marcus Aurelius, filsuf yang tabah, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari dunia luar. Nilai dan kepuasan diri tidak ditentukan oleh pengakuan atau keadaan di sekitar kita, melainkan oleh cara kita menanggapi peristiwa yang terjadi. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang memberi kebahagiaan dan rasa percaya diri, kita membangun kehidupan yang autentik, hidup yang selaras dengan diri sendiri, bukan dipengaruhi oleh ekspektasi atau penilaian orang lain. Kepuasan sejati lahir ketika kita mampu menemukan sumber kebahagiaan dari dalam, menjalani setiap langkah dengan kesadaran dan integritas. Anda tidak melakukan untuk mendapatkan persetujuan orang lain, tetapi hidup dengan cara yang selaras dengan nilai dan minat Anda. Keaslian ini membawa rasa kepuasan dan kepuasan yang lebih dalam,
Seperti yang oleh filsuf Yunani Okrates mengingatkan kita untuk menemukan diri sejati dengan menaruh fokus pada apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dan rasa percaya diri. Dengan melakukannya, Anda menjadi penguasa atas diri sendiri dan menegaskan jati diri Anda. Menurut Socrates, kunci menemukan diri sendiri adalah dengan mengejar hal-hal yang memberi sukacita dan keyakinan pada diri. Dalam proses itu, Anda menempatkan diri sebagai pengendali hidup Anda sendiri. Menjaga jarak dengan orang yang mengabaikan Anda adalah cara melindungi keseimbangan emosional. Bersikap sopan dan baik mencerminkan karakter sejati, bukan kelemahan, asalkan kebaikan itu lahir dari nilai diri Anda sendiri, bukan untuk mencari pengakuan mereka. Dalam konteks ini adalah tentang memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan kesopanan, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukan Anda. Pendekatan ini mendalam pada harga diri dan kematangan emosional untuk menunjukkan perilaku kecil. Ingat, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa, balas dendam terbaik adalah dengan menjadi berbeda dari orang yang melakukan ketidakadilan. Dengan menanggapi dengan kebaikan, Anda membedakan diri Anda dan menunjukkan bahwa Anda berpedoman pada prinsip kesopanan dan rasa hormat. Pada saat yang sama, menjaga jarak emosional sangat penting agar Anda tidak terlalu terbawa oleh sikap orang yang mengabaikan Anda. Jarak ini melindungi kesejahteraan batin dan mencegah rasa sakit akibat ketidakpedulian mereka. Ini tentang memahami dan menerima bahwa Anda tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku atau merasakan diri Anda. Namun Anda dapat mengontrol seberapa dalam Anda membiarkannya berdampak pada Anda. Seperti kata bijak Aristoteles, siapapun bisa marah, itu mudah. Tapi marah pada orang yang tepat, pada tingkat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar, menerapkan kebijaksanaan ini memang tidak mudah. Penting untuk mengendalikan respons emosional Anda, dan tidak membiarkan tindakan orang lain menguasai perasaan Anda. Menyimpan pengalaman menghadapi penolakan secara pribadi bukan kelemahan, melainkan cara menunjukkan ketahanan. Ini memberi Anda ruang untuk memproses tanpa terpengaruh pandangan orang lain. Emosi Anda penting untuk mengakui dan memproses emosi Anda, menyimpan perasaan untuk diri sendiri, adalah cara yang sehat dalam memproses penolakan. Menampilkan dampak penolakan secara terus-menerus kepada orang lain dapat membuat diri lebih lemah dan memperlambat pemulihan emosional. Dengan menjaga perjuangan Anda untuk diri sendiri, Anda memberi diri Anda ruang dan martabat untuk mengatasi perasaan Anda pada waktu Anda sendiri dan dengan cara Anda sendiri. Marcus Aurelius, filsuf ternama, menekankan pentingnya ketabahan. Menurutnya, Anda memiliki kendali atas pikiran sendiri, bukan peristiwa di luar. Sadari hal ini dan temukan kekuatan dalam diri Anda, dan Anda akan menemukan kekuatan. Filosofi ini mendorong kita untuk fokus pada respons dari dalam. Ketika diperhadapkan dengan peristiwa luar dengan mempertahankan sikap percaya diri dan kekuatan, melakukan kontrol atas reaksi Anda terhadap penolakan, menunjukkan bahwa Anda berada dalam kekuatan dan stabilitas. Selain itu, terus hidup dengan percaya diri setelah menghadapi penolakan juga menunjukkan tingkat ketahanan yang luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa pengalaman negatif tidak membatasi siapa diri Anda sesungguhnya. Seperti yang Plato mengajarkan bahwa ketakutan anak-anak terhadap hal-hal yang menakutkan adalah wajar, bahkan bisa dimaklumi. Namun tragedi sejati muncul ketika manusia dewasa takut menghadapi kebenaran, pengetahuan, atau potensi terbaik dalam diri mereka sendiri. Simbol cahaya yang menuntun pada pertumbuhan dan kebijaksanaan. Ketakutan terhadap cahaya ini menahan kita dari berkembang, belajar, dan menemukan versi terbaik dari diri kita. Menghadapi dan menerima cahaya itu, meski menakutkan, adalah langkah penting untuk hidup yang autentik dan bermakna. Konteks menyembunyikan perjuanganmu bukanlah tentang rasa takut pada hari ini, tentang mengakui bahwa hidupmu bukan karena satu kemunduran. Perjalanan yang telah kita lalui bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi tentang mengubah setiap kesulitan
menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan dan ketahanan diri. Kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa keras kita bersuara atau menuntut pengakuan, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap teguh, menghadapi hidup dengan kepala tegak, dan membawa pelajaran yang diperoleh ke langkah-langkah berikutnya. Sebelum kita menutup pelajaran ini, ingatlah bahwa setiap pengalaman adalah kesempatan untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Teruslah melanjutkan perjalanan ini dengan kesadaran, keberanian, dan tekad untuk tumbuh. Karena di sanalah kebijaksanaan dan kekuatan sejati muncul. Di layar ini tersaji pemahaman yang dirancang dengan cermat untuk membimbing, menginspirasi, dan memberdayakan Anda. Setiap video adalah langkah kecil dalam perjalanan pribadi Anda. Dengan menekan subscribe, like, dan terus melangkah bersama, dan Anda menegaskan bahwa ketahanan, kekuatan, dan pertumbuhan sejati berada di tangan Anda sendiri. Ingatlah selalu, setiap pengalaman, setiap pelajaran membentuk ketangguhan Anda, dan itu sepenuhnya milik Anda. Tetap kuat, tetap terinspirasi, dan biarkan perjalanan ini memperkuat diri Anda. Sekian dan terima kasih.